Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Sofyan SPI MSI, dosen tetap pada program studi ilmu perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Palembang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT, dalam bidang pengajaran, yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam video ini, saya akan menyampaikan metode pengajaran dan deskripsi mata kuliah nutrisi ikan. Itu salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi ilmu perikanan. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah adalah nutrisi ikan, 4 SKS, 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Kode mata kuliah MKIP 242, semester 4 atau genap. Sifat mata kuliah adalah mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah nutrisi ikan merupakan aplikasi ilmu nutrisi dalam hubungannya dengan organisme ikan dan makanannya, kebutuhan nutrisi atau bioenergetika, yang mempelajari jenis-jenis nutrien dan berbagai bahan pakan serta penggunaannya sebagai penyusun pakan ikan. Capaian pembelajaran. Harapannya setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah nutrisi ikan, pertama adalah mahasiswa dapat memahami pentingnya peranan nutrisi serta kebutuhan nutrisi pada ikan. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan nutrisi ikan sesuai dengan tingkat ukuran dan jenis ikan. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami dan mampu melakukan pengujian kandungan nutrisi bahan dan pakan ikan. Metode pembelajaran di sini menggunakan delivery, interaction, dan assessment, di mana dosen menyiapkan materi yang disampaikan secara langsung dengan bantuan proyektor atau alat peraga yang dibuat dengan berdasarkan referensi-referensi yang mendukung terkait dari mata kuliah yang disampaikan. Kemudian untuk interaction, kita membuat kelompok atau grup diskusi yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian kita akan membahas tentang permasalahan atau isu-isu yang terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian untuk penilaian yang mencakup etika selama pembelajaran, keaktifan berinteraksi, serta ketercapaian indikator pembelajaran yang dinilai dari kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, sistem penilaian di sini kehadiran 10%, tugas 10%, praktikum 15%, etika dan karakter 5%, keaktifan 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Berikut saya tampilkan cuplikan ketika mengajar mata kuliah nutrisi ikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan yang sehat, ya, di hari yang cerah, di pagi yang cerah ini. Bertemu lagi di perkuliahan saya dalam mata kuliah nutrisi ikan. Ya. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah saya sampaikan. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan nutrisi ikan berdasarkan dari faktor-faktor yang ada di sekitar. Oke, saya akan menjelaskan dulu tujuannya. Kebutuhan nutrisi ikan. Oke, setelah kita belajar materi hari ini, harapannya mahasiswa mengetahui kebutuhan nutrisi ikan sesuai dengan jenis dan ukuran, ataupun nanti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga kebutuhan ikan itu berbeda-beda berdasarkan dari ukuran maupun lingkungan yang ada. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan nutrisi ikan sesuai dengan tingkat ukuran, menjelaskan kebutuhan nutrisi ikan sesuai dengan jenis. Oke. Metode yang saya sampaikan itu adalah diskusi nanti
di sela-sela saya menyampaikan materi, kalau memang ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Kita akan membuat satu share atau diskusi yang saling menunjang satu sama lain ya. Oke, mungkin itu gambaran dari materi yang akan saya sampaikan ya. Harapannya bisa dipahami setelah kita menyelesaikan perkuliahan ini, kalian bisa mendapatkan materi sesuai dengan rencana pembelajaran awal ya. Mekanisme dan interaksi faktor lingkungan terhadap konsumsi pakan ya. Bagaimana faktor lingkungan itu mempengaruhi kebutuhan nutrisi, mempengaruhi nafsu makan, dan mempengaruhi pertumbuhan daripada ikan budidaya. Nah, kenapa pakan penting untuk dimanajemen ya? Pakan itu harus diatur, harus ada ketentuan-ketentuan yang sehingga perlu di manajemen. Kenapa? Karena di sini pakan merupakan komponen terbesar ya, pembiayaan terbesar dalam siklus budidaya. Artinya semakin efisien penggunaan pakan, pembiayaan dalam budidaya itu akan semakin besar. Kemudian tidak ada cara bagi budidaya untuk meningkatkan keuntungan selain dari manajemen pakan. Manajemen pakan yang bagus, efisien dalam penggunaan pakan, pemilihan pakan yang tepat, teknik pemilihan pakan yang tepat, sehingga tidak banyak terbuang, pertumbuhan juga akan optimal. Nah, di sanalah budidaya bisa meningkatkan income, pendapatan melalui penekanan pakan. Nah, berikut ada gambaran tentang metode pemberian pakan yang secara tradisional, artinya memerlukan bantuan tenaga manusia. Secara tradisional ya, kita artinya pakan kita ambil atau kita letakkan di wadah, kemudian kita sebar, kita kasihkan ikan. Nah, kemudian ada juga metode yang dia sudah modern, dia pakai mesin ya, jadi pakai mesin, jadi ada yang mengatur, jadi tidak standby terus kita di lapangan untuk memberikan makan. Ada mesin, ada modifikasi dari alat teknologi ya, jadi pemberian pakan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jadi yang perlu dipahami dari pemberian pakan itu adalah metode pemberian pakan itu sendiri. Kita memang untuk yang efisien, sebenarnya untuk efisien kita bisa memberikan pakan itu sedikit demi sedikit. Kita memberikan makan itu sesuai dengan respon daripada ikan. Nah, ketika kita berikan ternyata ikan masih responnya masih bagus, maka kita akan memberikan terus ya, kita akan tambah. Nah, kendalanya adalah ketika kolam kita banyak atau kolam kita luas, maka ini memerlukan waktu yang lama atau memerlukan tenaga pemberi pakan itu yang lebih banyak. Nah, itu kenapa alasan jarang dipakai untuk kolam-kolam yang besar atau skala-skala yang besar. Nah, kalau di kolam-kolam yang besar biasanya mereka menggunakan target ya. Misalkan dalam satu siklus pokoknya harus berapa kilo. Artinya entah dalam satu minggu harus berapa karung yang habis, ada target-target tertentu. Jadi takaran mereka itu berdasarkan dari kilogram pakan yang dihabiskan gitu. Jadi dalam satu siklus budidaya pokoknya kalau udah sampai sekian kilogram habis, berarti di sanalah selesai budidayanya, siklus yang satu siklus budidaya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena volumenya mereka yang besar, budidaya mereka jumlahnya sudah besar, skalanya sudah besar, artinya mereka dikejar waktu, mereka juga terbatas dari tenaga yang memberi pakan, sehingga mereka menggunakan teknik seperti itu ya. Balik lagi nanti apakah efisien seperti itu, tentu saja kadang memang kurang perhatian. Ketika targetnya adalah kilogram pakan yang dihabiskan dalam satu siklus, maka ketika cuaca lagi buruk atau nafsu makan lagi turun, maka banyak pakan yang tersisa. Dan itu menyebabkan terjadinya penumpukan sisa pakan di bawah, atau itu juga akan mengundang ikan-ikan predator yang lain untuk datang. Nah, ini optimizing growth, artinya ini adalah kurva antara pemberian pakan dan pertumbuhan. Artinya semakin banyak pakan, yang merah ini adalah sisa pakannya. Semakin banyak sisa pakan yang terbuang dalam wadah budidaya, artinya pertumbuhan ikan semakin, yang biru ini adalah pertumbuhannya akan semakin bagus.
Ini adalah garis tengah ini adalah FCR. FCR-nya akan semakin bagus. FCR adalah conversion ratio, artinya apa? Konversi pakan ke daging. Artinya dalam 1 kg pakan berapa yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menjadi daging. Semakin kecil mendekati 1, artinya 1. Kalau nilainya 1, artinya 1 kg pakan itu menghasilkan 1 kg daging. Nah, ini kalau dia 1 posisinya, artinya yang tersisa atau pakan yang tidak termakan itu sangat-sangat sedikit, artinya semua mampu dikonversi oleh ikan. Nah, itu mungkin agak sedikit mustahil ya, karena pakan kalau kita makan pasti ada yang terbuang melalui feses dan sebagainya. Artinya kan nutrisi itu tidak 100% terserap oleh tubuh, walaupun dia sudah menjadi feses, itu masih ada unsur proteinnya gitu. Sehingga kalau FCR-nya 1 itu agak agak mustahil gitu. Pasti ada sumber nutrisi lain selain dari pakan yang kita berikan, artinya mungkin pakan alaminya atau kanibalisme ikan itu sendiri yang menyebabkan pertumbuhannya lebih besar dengan jumlah pakan yang lebih sedikit, gitu kan, kalau FCR ini. Nah, kira-kira seperti itu ya gambaran kenapa harus di manajemen pakan itu harus di manajemen dengan baik sehingga pertumbuhan itu bagus, pakan yang terbuang itu sedikit. Nah, tingkat pemberian pakan dan kondisikan optimum. Artinya apa? Pertumbuhan bagus, dasar kolam bersih, kualitas air bagus. Dalam artian, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita beri sedikit demi sedikit sesuai dengan respon ikan. Ketika responnya sudah mulai turun, artinya kita stop pemberian pakan. Tujuannya apa? Artinya kemampuan konsumsi ikan sudah stop, sudah tidak sudah terbatas, dan itu mencegah terjadinya pakan yang tersisa. Pakan yang tersisa kalau tidak termakan ya akan menumpuk di dasar kolam. Pakan yang menumpuk di dasar kolam itu menyebabkan sumber amonia. Amonia itu adalah menyebabkan hal-hal yang beracun, bersifat beracun bagi ikan, sehingga kualitas air itu menurun, berbahaya bagi ikan. Kemudian yang kedua adalah underfeeding atau kekurangan pakan. Nah, kekurangan pakan dalam artian bahwa kita memberi makan terlalu sedikit, sedangkan kondisi kolam itu adalah terbatas dalam artian luasannya terbatas sehingga tidak ada sumber pakan yang lain. Saat kita beri makan dengan jumlah yang sedikit, ikan tumbuhnya akan lambat, bertumbuh lambat, dasar tambak bersih, kualitas air bersih. Ini dasar kolam itu bersih karena dia kekurangan makan, terus kualitas airnya bersih karena tidak ada amonia. Tapi seperti ini juga kurang bagus karena justru memperlambat siklus budidaya. Yang ketiga adalah overfeeding, kelebihan pakan. Nah, pertumbuhannya cepat pada awal saja, dasar kolam kotor, kondisi udang lemah, FCR-nya tinggi. Ya. Artinya kalau overfeeding, kelebihan pakan itu bagus, pertumbuhannya bagus, tapi di awal saja. Nah, karena tadi terjadi penumpukan di dasar kolam, akumulasi penumpukan itu akan menyebabkan timbulnya amonia, artinya kualitas airnya menurun, dasar kolamnya menurun, itu membuat stres ikan atau udang sehingga pertumbuhannya di minggu kedua atau seterusnya itu akan menurun karena lingkungannya sudah tidak cocok. Nah, kalau food intake faktor-faktornya ada beberapa. Ada faktor fisika, kimia, kemudian biologi. Ya. Faktor fisika kimia itu lingkungan ya, lingkungan, temperatur, oksigen, kekeruhan, pH, kedalaman kolam, warna wadah, dan struktur wadah budidaya. Kemudian iklim, ada kemarau, ada penghujan. Nah, artinya apa? Faktor lingkungan ini juga berpengaruh terhadap nafsu makan, kebutuhan ikan. Artinya ketika memasuki musim penghujan maupun kemarau, itu kebutuhan ikan itu berbeda walaupun ikannya sama. Karena apa? Karena lingkungan. Jadi suhu itu mempengaruhi nafsu makan ikan sehingga saat kita berikan makan mungkin responnya agak berkurang ketika hujan, atau ketika musim kemarau kenapa ikan ini nafsu makannya tinggi gitu. Artinya ada faktor-faktor yang saling berpengaruh. Misalkan musim kemarau, otomatis temperaturnya akan naik ya, karena volume air yang cenderung lebih surut sehingga temperaturnya lebih tinggi. Nah, ketika temperatur lebih tinggi, metabolisme lebih cepat.
metabolisme lebih cepat sehingga ikan itu cepat lapar, otomatis nafsu makannya lebih besar. Dan dari faktor biologinya seperti biotik, plankton, zooplankton, kompetitor, predator, pada tebar dan sebagainya. Jadi, kalau kolam kita sebenarnya kolam beton yang sumber airnya terbatas, sumber pakan alamnya terbatas, otomatis rawan sekali yang namanya kekurangan makanan. Artinya dia hanya memanfaatkan pakan yang kita berikan. Cuma kalau dia kolamnya dari kolam tanah atau tambak seperti itu, artinya ada suplai air yang masuk, ada yang keluar. Artinya setiap air yang masuk itu akan membawa plankton atau zooplankton yang baru, atau juga akan terjadi pemanfaatan nutrisi yang sisa-sisa pakan tadi oleh plankton sehingga plankton tumbuh di kolam tersebut. Nah, selain itu juga adanya predator dan kompetitor itu juga menjadi ancaman bagi budidaya. Artinya faktornya itu kematian ikan atau udang itu karena adanya kompetitor atau predator sehingga menyebabkan kerugian bagi petani. Nah, kemudian pakan dari jenis pakannya sendiri. Nah, kita harus paham dulu kebutuhan nutrisi ikan. Berapa protein yang dibutuhkan oleh ikan, standar atau minimalnya berapa. Kemudian tipe pakannya itu apa? Ada tipe-tipe pakannya, ada yang tenggelam, ada yang terapung. Artinya karakteristik ikan itu dia lebih respon yang mana gitu. Apakah ada pakan tenggelam, apa pakan terapung. Kemudian atraktan. Atraktan ini adalah semacam pemancing, penambah daya nafsu makan gitu. Ada memang dengan pemberian atraktan, jadi ikan itu lebih agresif, nafsu makannya lebih tinggi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan, silakan kalau ada. Halo, sampai di sini cukup jelas penjelasannya terkait dari faktor-faktor lingkungan tadi ya yang mempengaruhi kebutuhan atau nafsu makan ikan. Cukup jelas ya, kita lanjut. Ya jelas Pak, lanjut. Oke, pertama controlling factor. Ini adalah faktor mempengaruhi kecepatan reaksi biokimia. Artinya metabolisme ikan dalam tubuh itu dipengaruhi oleh namanya controlling factor. Salah satunya adalah temperatur dan pH. Ini yang mempengaruhi reaksi metabolisme atau biokimia yang ada di dalam tubuh. Metabolisme itu kan perlu enzim untuk mencerna nutrisi. Nah, itu dipengaruhi oleh suhu, temperatur dan pH air. Nah, kemudian limiting factor. Limiting factornya adalah membatasi masukan atau pelepasan metabolit karena terlibat langsung dengan metabolisme oksigen dan sinar matahari. Nah, ada faktor pembatas. Nah, itu yang membatasi dari metabolisme dalam tubuh sehingga aktivitasnya terbatas. Contohnya itu adalah oksigen dalam tubuh. Nah, itu kan mempengaruhi distribusi nutrisi dan aktivitas pembakaran dalam tubuh kan memerlukan oksigen. Kalau oksigennya rendah, otomatis ikan itu akan sedikit beraktivitas karena kalau ikan kekurangan oksigen, otomatis pernapasannya akan terganggu dan distribusi nutrisi di dalam tubuh atau seluruh tubuh itu akan terhambat. Meshing factor, memodifikasi pengaruh faktor lingkungan lain melalui suatu mekanisme pengaturan tubuh hewan. Contohnya adalah salinitas. Salinitas ini berkaitan dengan ion-ion yang ada di dalam tubuh dengan yang di luar tubuh, sehingga faktor lain yang satu mekanisme pengaturan di dalam tubuh. Artinya kalau lingkungan bersalinitas, otomatis ikan harus membuat keseimbangan di dalam tubuh. Artinya bagaimana tidak terjadinya pecah sel itu lisis karena akibat tekanan dari salinitas yang ada di media. Itu adalah modifikasi dari ikan bertahan antara ikan air tawar ke air payau dan air laut gitu kan. Ada mekanisme adaptasi dari ikan untuk terhadap media atau lingkungan sehingga sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh atau cairan-cairan yang ada di dalam tubuh itu tetap stabil ya, antara media dengan di dalam tubuh itu tetap stabil ya, tidak terjadi lisisnya sel-sel akibat dorongan dari lingkungan.
Directive faktor mengarahkan untuk hewan memilih karakteristik lingkungan tertentu seperti preferensi terhadap temperatur, fotokriot yang merangsang kepindahan hewan. Nah, artinya ini karakteristik lingkungan ya, artinya ikan itu berpindah ke suatu tempat itu karena dipengaruhi oleh lingkungan. Misalkan udang gala, misalkan dia akan ke perairan laut atau payau biasanya untuk memijah, atau ikan-ikan yang lain yang ketika dia memijah dia harus berada di daerah yang lebih dalam. Nah, ada beberapa faktor abiotik. Abiotik ini artinya tidak hidup ya. Contohnya faktor fisika, maksud sini adalah temperatur suhu. Ini yang mempengaruhi aktivitas enzimatik, aktivitas metabolisme, konsumsi oksigen, konsumsi pakan. Artinya metabolisme itu dipengaruhi oleh enzim ya. Enzim di dalam tubuh itu dipengaruhi juga temperatur. Itulah kenapa ketika suhunya tinggi, suhunya panas, biasanya metabolismenya semakin cepat, ikan itu jadinya cepat lapar, metabolisme cepat, aktivitas enzimnya tinggi sehingga nafsu makannya tinggi. Nah, ini adalah contoh grafik ya. Apakah semakin tinggi temperatur bagus? Artinya ada batasan-batasan tertentu ya. Semakin tinggi sampai batas optimal. Kalau kita lihat di sini ada dari 0 sampai 60 derajat Celcius. Nah, di sini di batas 40 derajat Celcius dia mulai optimal ya. Sampai optimalnya sampai 40 derajat Celcius. Artinya setelah di atas itu dia akan turun. Nah, semakin tinggi temperatur, aktivitas enzimnya semakin tinggi juga. Kemudian sampai batas optimal dia akan turun. Kemudian di atas 40 temperatur sudah terlalu tinggi, bukannya lebih tinggi lebih bagus ya, artinya ada batas optimal. Di sini 40 derajat Celcius temperatur dan aktivitas metabolisme. Nah, seperti ini. Ini pada aklimasi di sini artinya adaptasi terhadap suhu. Di sini ada suhu 25, 25 dan seterusnya. Metabolismenya itu semakin tinggi itu pada suhu yang tinggi. Pada suhu 25 derajat Celcius metabolisme itu tinggi. Kemudian dia akan turun pada suhu yang turun dan stabil pada suhu yang stabil. Nah, sama konsumsi pakan ya, semakin tinggi suhunya pada batas optimal dia akan semakin tinggi ya. Setelah melebihi batas optimal dia akan turun, konsumsi makannya akan turun. Artinya suhu juga ada batas optimal, tidak semakin tinggi suhu konsumsinya terus naik ya. Artinya ada batas optimal. Cahaya atau fotoperiode. Fotoperiode ini mempengaruhi jarak pandang ikan dalam menangkap mangsanya. Semakin pencahayaannya semakin kurang, artinya jarak pandang ikan itu semakin berkurang. Itulah kenapa kalau di sungai biasanya kalau air keruh istilahnya ada ikan mabuk ya, karena jarak pandangnya itu sangat keruh sehingga ikan itu akan berenang di pinggir, artinya mencari perlindungan di pinggir, di semak-semak atau di bebatuan. Itu yang dimaksud dengan fotoperiode, pencahayaannya gelap terang ataupun kalau di air itu kekeruhan, termasuk juga kekeruhan. Faktor kimia, oksigen, pH, salinitas, amonia, dan polutan. Hubungan oksigen dengan konsumsi pakan. Pada kondisi basal, konsumsi oksigen akan meningkat seiring peningkatan konsentrasi oksigen terlarut, tapi pada batas tertentu kenaikan konsentrasi oksigen tidak mempengaruhi konsumsi oksigen. Kemudian pada saat memulai aktivitas, konsumsi oksigen akan meningkat dan mencapai batas pada saat makanan mulai karena kebutuhan energi banyak untuk proses metabolisme sehingga meningkatkan konsumsi oksigen. Seperti yang saya bilang tadi bahwa metabolisme di dalam tubuh itu memerlukan oksigen selain untuk transport distribusi nutrisi yang di dalam tubuh, dia juga berfungsi pada saat menghasilkan energi ya. Oksigen itu digunakan sebagai dibutuhkan untuk pembakaran salah satu aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Artinya kalau oksigennya kurang otomatis tubuh juga metabolisme terganggu gitu. Nah, kira seperti ini. Kalau ada oksigennya normal yang biru maka pertumbuhannya bagus ya. Sedangkan yang ungu oksigennya rendah, dia pertumbuhannya terganggu. Enzim juga seperti ini. Pada tingkat enzim mengakibatkan perubahan pembentukan kompleks enzim. Nah, di sini pH ini berpengaruh terhadap kerja enzim. Nilai pH optimum pada setiap enzim sangat bervariasi. Jika di luar batas optimum maka aktivitas enzim menurun. Artinya pH mempengaruhi aktivitas enzimatik di dalam tubuh. Artinya ada batas-batas optimal. Kalau di sini dari lihat grafik 6 ya. Di sini nilai tertinggi itu pada 6. Artinya
di atas lebih dari 6, aktivitas enzimatik mulai turun. Ini salinitas, kita lihat saja. Seperti ini gambarannya untuk enzimatik. Ini pada respirasi ya, pernapasan. Mengganggu mekanisme dari insang, oksigen masuk terus diperlukan oleh tubuh untuk aktivitas enzimatik di dalam tubuh, terutama untuk metabolisme. Hubungan salinitas dengan konsumsi dan efisiensi pakan. Daya serap khusus serta pemanfaatan pakan akan lebih efisien pada ikan yang dipelihara pada tekanan osmotik yang mendekati isoosmotik. Isoosmotik artinya apa? Tekanan di dalam tubuh, cairan di dalam tubuh dengan lingkungan yang ada di media artinya sama. Isoosmotik ini artinya sama. Kenapa seperti itu? Karena kalau media lebih besar, otomatis nanti cairan yang dalam tubuh akan keluar, terdorong oleh media. Kalau medianya lebih rendah, biasanya ikan banyak harus mengeluarkan cairan-cairan yang ada dalam tubuh. Ya, itu sepertinya istilah kenapa kalau ikan di air laut itu sedikit minum, banyak minum, sedikit kencing, gitu. Sedangkan di air tawar dia banyak minum, sedikit kencing. Untuk menjaga tekanan osmotik di dalam tubuh. Faktor biotik itu seperti kepadatan, kompetisi ruang gerak, artinya terjadi perebutan makanan. Struktur di sini jantan dan betina, artinya biasanya ya jantan lebih agresif, lebih dia punya naluri untuk mempertahankan wilayah, sehingga jantan itu lebih menguasai wilayah predator dan aktivitas manusia. Predator itu adalah hewan lain yang ada dalam lingkungan, sehingga terjadi pemangsaan di situ ya. Aktivitas manusia bisa jadi aktivitas hari-hari maupun aktivitas di industri ya dan sebagainya. Ini adalah semacam gangguan. Ketika ada gangguan, ikan itu ada namanya apa? Ada peningkatan setelah stres, dia akan butuh makan yang banyak gitu. Butuh makan yang banyak. Kenapa? Stres itu membutuhkan menghabiskan banyak energi, sehingga untuk menormalkan aktivitas tubuh dia butuh banyak nutrisi. Nah, pada tebar ini tadi terjadi pergesekan antar tubuh, perebutan makanan itu menyebabkan stres. Ya, stres itu juga akan mempengaruhi sistem imun dan salah satunya berdampak pada nafsu makan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dari bagaimana kita memahami tentang kebutuhan nutrisi ikan berdasarkan dari faktor-faktor lingkungan yang ada di budidaya. Artinya kita perlu memahami lingkungannya seperti apa, itu akan berpengaruh terhadap nafsu makan ikan itu sendiri. Oke, sampai di sini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi dulu sebentar. Ada yang mau didiskusikan? Kayaknya belum ada nih, Pak. Apakah cukup jelas untuk mungkin kawan-kawan yang lain mungkin? Apakah materinya cukup jelas? Materi cukup jelas, Pak. Ini kan tentang budidaya perikanan ini. Ya. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang kurang jelas. Ya, kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan ya terkait dari materi kita hari ini. Karena nanti setelah ini mungkin kita akan buat sesi diskusi untuk terkait dengan lebih detail ya faktor-faktor lingkungan tadi, studi kasus yang lebih tepatnya studi kasus bagaimana bisa suhu itu berpengaruh terhadap aktivitas enzimatik, nafsu makan ikan, apakah betul ya, ketika musim penghujan justru nafsunya berkurang dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri dulu pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan di perkuliahan yang sama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.